Serial Kitab Tauhid bagian 43. Kenapa makhluk tidak berhak untuk diibadahi? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-191 dan 192. Ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasran wa la anfusahum yansurun. Mengapa mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang tidak dapat menciptakan sesuatu apapun, padahal yang mereka sembah itu sendiri juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang mereka sembah itu tidak dapat memberikan pertolongan kepada penyembahnya, dan kepada diri mereka sendiri pun mereka tidak dapat memberikan pertolongan. Dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang musyrikin karena mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kepada makhluk yang tidak mampu menciptakan sesuatu pun, yang tidak berhak sedikit pun untuk diibadahi, yang tidak mampu mencegah kemudaratan dari orang-orang yang menyeru mereka. Bahkan makhluk yang diibadahi tersebut, dia sendiri tidak mampu untuk menolak kemudaratan dari dirinya. Jika demikian kondisi mereka, makhluk-makhluk yang diibadahi selain Allah itu, maka bisa dipastikan kebatilan perbuatan syirik yang dilakukan oleh orang-orang musyrik, bisa dipastikan batilnya doa mereka, peribadatan mereka kepada makhluk-makhluk tersebut. Karena yang namanya makhluk mustahil menjadi sekutu bagi pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lemah mustahil juga menjadi sekutu bagi yang maha mampu, maha berkuasa, yang tidak ada satupun yang mampu menghalangi kehendaknya. Ada 4 pelajaran berharga yang bisa kita petik dari ayat ini. Pertama, batilnya kesyirikan dari akar-akarnya, karena hakikat kesyirikan adalah kebergantungan kepada makhluk yang lemah. Makhluk yang lemah tidak layak untuk diibadahi, untuk diseru dalam rangka mewujudkan sesuatu yang bermanfaat dan menghindari perkara-perkara yang mendatangkan kemudaratan. Kedua, ayat ini sekaligus menetapkan bahwasanya Al-Khaliq, Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dialah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi, karena hanya Dia yang mampu mencipta. Ketiga, dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala berdalil dengan tauhid rububiyah untuk menetapkan tauhid uluhiyah. Allah Maha Pencipta, oleh karena itulah hanya Dia yang berhak untuk diibadahi. Keempat, ayat ini sekaligus memberikan isyarat bahwasanya membantah orang-orang musyrikin untuk menolong agama Allah, menolong kebenaran, itu adalah sesuatu yang disyariatkan demi tegaknya tauhid di bumi Allah Subhanahu wa taala. Telegram channel Kristal Iman.